Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, teman-teman seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih sihah wa afiyah. Semoga kita selalu berada dalam pengawasan, perlindungan dan pertolongan Allah, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita membaca kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau adalah Rais Akbar di Jami'ah Nahdlatul Ulama. Afallahu anhu wa walidayhi wa masyayikhihi wa an jami'il muslimin, amin ya rabbal alamin. Kali ini yang akan kita baca tentang fi luzumil ihtiyat, wajibnya kehati-hatian fi akhdid din wa akhdil ilmi, di dalam mengakses agama, mempelajari agama dan mengakses ilmu. Dan di sini juga akan ada peringatan wal inzar, peringatan am fitnati ahlil bid'ah, dari fitnah yang muncul dari ahli bid'ah wal munafikin, fitnah yang akan muncul dari orang-orang munafik, wal a'immah al mudillin, dan fitnah yang muncul dari beberapa pemimpin ataupun tokoh yang menyesatkan. Seperti apa kita ikuti, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa rafa'na bihi ulubihi wa baddala bi asrari. Kita buka Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 17. Faslun, satu fasol fi luzumil ihtiyat fi akhriddin, menjelaskan tentang kewajiban berhati-hati di dalam mengakses ataupun mempelajari agama, wa akhdil ilmi, dan mengakses ilmu, wal inzar, dan di sini juga akan ada peringatan am fitnati ahlil bid'ah, dari munculnya fitnah ahli bid'ah, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, wal a'immah al mudillin, dan fitnah yang muncul dari beberapa pemimpin ataupun tokoh yang menyesatkan. Yalzamul ihtiyatu fi akhdil ilmi, wajib berhati-hati fi akhdil ilmi, di dalam mengakses ilmu, mempelajari ilmu. Fala ya'khudhu an ghairi ahlihi, jangan sampai salah satu dari kita mengakses ilmu dari pengajar ataupun pengarah ataupun pelatih yang tidak ahli di bidang ilmu itu. Jadi harus mengakses dari yang ahlinya. Rawa Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu anhu. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Al-Imam Malik radhiyallahu an, la tahmilil ilmah an ahlil bid'ah, jangan kamu mengemban ilmu diakses dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu adalah mereka yang suka merubah hukum, melakukan istinbatul hukmi, ketetapan hukum, tapi tidak mengikuti metode yang sudah diarahkan oleh para ahli, oleh para ulama. Tidak memakai metode, katakanlah kalau dalam mazhab Syafi'i, tidak mengikuti usulul fikih, kaidah fikih dan semacamnya, sehingga terjadilah praktek merubah-rubah hukum, ketetapan yang sudah mustambatoh. Orang yang suka merubah-rubah hukum, apalagi sampai yang dirubah hukum yang sudah qot'i dari Quran, Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan hanya ahli bid'ah, itu aduh parah. Jangan belajar ilmu dari orang seperti itu. Wala tahmilhu amman la yu'rafu bitolab,
Dan jangan kamu mengemban ilmu diraih dari orang yang tidak diketahui proses belajarnya. Belajar kepada siapa? Belajar dari mana? Wala amma yakdzibuh, dan juga tidak boleh mengemban ilmu diakses dipelajari dari orang yang suka berdusta fi haditsin nasih, di dalam menceritakan omongan orang lain, omongan manusia. Jadi kalau suka berdusta jangan belajar pada dia. Wa in kana la yakdzibu fi hadits Rasulillah SAW, meskipun orang tersebut tidak pernah berdusta. Meskipun orang tersebut tidak pernah berdusta di saat meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, tapi suka berdusta di dalam menceritakan ucapan orang lain, maka kita jangan belajar ilmu pada dia, karena berbahaya. Warawa Ibnu Sirin rahimahullah, ini kehati-hatian nih ya, kehati-hatian. Warawa Ibnu Sirin rahimahullah meriwayatkan, hadzal ilmu dinun, jadi ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa? Harus diperhatikan. Saya harus belajar agama kepada siapa? Warawa ad-Dailami meriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Ibnu Umar, ini berupa hadis marfu'. Al-ilmu dinun, ilmu adalah agama. Wassolatu dinun, solat adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilmah, maka perhatikan dulu dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Wa kaifa tusalluna hadhihi shalah, bagaimana kamu bisa sholat seperti prakteknya seperti ini? Berguru pada siapa? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamati, karena nanti kalian akan ditanya nanti di hari kiamat, akan diminta pertanggungjawabannya. Ini belajar pada siapa? Jadi fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu, maka kamu jangan meriwayatkan ilmu itu kecuali ilmu itu betul-betul diakses, diambil dari orang yang nyata keahliannya. Bi ayyakuna minal aduli athiqati al-mutqinin, jadi orang yang mengajarkan ilmu tersebut, yang menyampaikan ilmu tersebut, orang yang menjadi narasumber kita dari ilmu yang kita akses tersebut harus adil, harus jujur, harus thiqat, merupakan bagian dari orang yang bisa dipercaya. Dan al-mutqinin, dia itu menguatkan, mengokohkan, bukan yang mencerai-beraikan. Jadi mencari guru yang dapat menyatukan, atau yang dapat mengokohkan persatuan, yang dapat menguatkan, bukan mencari guru pengajar yang bisa memecah belah keadaan. Warawa Muslim fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, akan datang di umat akhir zaman, dari kalangan umatku, manusia yang mana mereka meriwayatkan hadis ataupun menyampaikan ilmu kepada kalian, tapi ilmu yang disampaikan itu adalah malam tasma'u antum wala aba'ukum, ilmu yang tidak sama sekali, yang tidak pernah didengar oleh kalian dan tidak pernah didengar oleh beberapa nenek moyang kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah pada sosok manusia seperti itu. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim aidan juga, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, yakun fi akhir zaman dajjalun kadzabun, nanti di akhir zaman akan muncul dajjalun kadzabun, yang dusta.
Dajjalunah ini jamak ini, beberapa dajjal. Akan muncul beberapa dajjal kadzabuna yang suka berdusta, yang pendusta. Ya'tunakum mil ahadits bima lam tasma'u antum wala abakum. Dia nanti akan menyampaikan kepada kalian beberapa hadis yang mana hadis-hadis tersebut merupakan hadis ataupun ilmu yang tidak pernah didengar oleh kalian, wala abakum, dan tidak pernah didengar oleh beberapa nenek moyang kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, berhati-hatilah. La yudillunakum wa la yuftinunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan jangan sampai mereka mendatangkan fitnah ataupun keburukan kepada kalian. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim aidan juga an Amr bin al-As, dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, ia berkata, inna fil bahri syayatinu masjunatun. Sesungguhnya di lautan itu terdapat beberapa syaitan yang masjunah, yang dipenjara di lautan. Awthaqaha Sulaiman bin Daud. Ini dikuatkan di penjara, yang memenjarakan siapa ini? Ialah Sulaiman bin Daud. Yushiku an takhrujah. Hampir mereka itu akan keluar. Fataqra'u 'alan nas Qur'anan, ketika mereka nanti akan bobol, dapat membobol penjara itu dan berkeliaran di muka bumi, mereka nanti akan membacakan Quran kepada manusia. Akan membacakan Quran kepada manusia itu. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, maknahu, maksud daripada hadis tadi ialah antaqra'a syai'an laisa bi Qur'anin. Syayatin ini nanti akan membaca sesuatu yang sebetulnya laisa bi Qur'anin, itu bukan Quran. Namun wa taqulu innahu Qur'anun, mereka syayatin berkata kepada manusia bahwa yang dia sampaikan adalah Quran. Padahal bukan Quran, bukan kalam Allah. Tujuannya apa? Litugharribahu awamun nas, agar manusia dari kalangan awam itu nanti akan menjadikan Al-Quran yang asli itu sebagai barang yang aneh, ataupun agar manusia yang awam menganggap Al-Quran yang asli itu sebagai Al-Quran yang palsu. Warawat Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu. At-Tabrani meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillun. Nah ini, sesungguhnya ini sabda Nabi loh, ya, sabda Nabi. Yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah munculnya beberapa pemimpin atau tokoh yang menyesatkan umat. Warawal Imam Ahmad an Umar radhiyallahu an, Al-Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Umar radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Yang paling aku khawatirkan, kata baginda Nabi, atas umatku ialah munculnya orang munafik yang hanya alim lisannya, yang hanya bagus tutur katanya. Qala al-Manawi rahimahullahu taala, ia berkata, yang dimaksud alimul lisan di sini ialah katsiru ilmil lisan. Mereka hanya pintar ngomong saja. Ilmu bahasanya itu ilmu bahasa, ilmu lisan, ilmu bahasa lisannya itu luar biasa, banyak sekali. Ahli lah, piawai di dalam mengolah kata. Namun jahilul qalbi wal amal. Dia itu sangat bodoh hatinya dan amalnya itu bodoh sekali. Jadi yang pintar hanya lisannya saja, mengolah kata, pintar. Ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa ubbahatan yata'azzazu biha. Yang dia kejar, yang dia raih itu apa tujuannya? Dia hanya menjadikan ilmu sebagai hirfah, sebagai pekerjaan untuk makan, untuk sesuap nasi. Pekerjaan ilmu hanya dijadikan alat untuk
cari makan gitu. Wa ubbahatan yata'azzazu biha, dia hanya menjadikan ilmu sebagai untuk mengangkat status sosial dirinya agar menjadi orang yang mulia. Yad'un nas ilallah wa yafirru huwa minhu. Dia mengajak manusia ketoe zahirnya dia mengajak manusia kembali kepada Allah, wa huwa yafirru huwa minhu, padahal dirinya niatnya bukan, tujuan hatinya bukan kepada Allah tapi kepada harta dan kepada status sosial itu, ingin dimuliakan, ingin pokok orang biar ikut saya aja. Jadi zahirnya mengajak kembali pada Allah, padahal kenyataannya hatinya itu mengajak orang lain agar menyembah dirinya untuk keperluan makan saja, mengikuti dirinya. Warawat Tabrani an Ali radhiyallahu anhu. At-Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Inni la atakhawwafu min ummati mu'minan wala musyrikan. Fa'ammal mu'min fayahjuzuhu imanuhu wa ammal musyrik fayaqma'uhu kufruhu. Jadi aku, kata baginda Nabi, tidak khawatir terhadap kondisi umatku, apakah mereka nanti akan menjadi seorang mukmin yang hakiki atau mereka akan menjadi seorang yang musyrik. Fa'amal mu'min fayahjuzuhu imanuhu. Kalau toh nanti mereka menjadi orang yang beriman, maka keimanan akan menjaga mereka, melindungi mereka. Wa'amal musyrik fayaqma'uhu kufruhu. Kalaupun mereka nanti menjadi orang yang kafir, yang kufur, maka kekufurannya itu akan mengalahkan mereka. Gak khawatir. Walakin atakhawwafu alaikum munafiqun alimal lisan. Yang aku khawatirkan atas kalian ialah munculnya orang munafik yang hanya piawai lisannya saja. Yaqulu ma ta'rifuna. Mereka berkata, apa yang kalian kenal, yang kalian ketahui. Wa ya'lamu ma tunkiruna. Namun apa yang mereka perbuat adalah hal-hal yang tidak kalian suka. Apa yang mereka perbuat adalah hal-hal yang diingkari oleh kalian. Kemudian an Ziyad bin Hadirin rahimahullah, qala, ia berkata, qala li Umar bin Khattab, berkata kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, kata Sayyidina Umar kepada Ziyad, kamu tahu enggak apa yang menyebabkan Islam itu runtuh? Qultu, maka aku berkata, lah, aku tidak tahu. Qala, maka Umar menyampaikan, berkata, yahdimuhu zallatul alim. Islam itu roboh karena kesalahan ataupun tergelincirnya orang yang ahli ilmu. Wajadalul munafiqi bil kitab, dan Islam runtuh ialah ketika orang munafik mengkritisi Al-Quran. Al-Quran itu dianggap salah. Wa hukmul a'immah al-mudillin, dan juga munculnya keputusan hukum, bukan kebijakan ya, keputusan hukum dari para pemimpin yang menyesatkan bawahannya, para tokoh yang menyesatkan bawahannya. Ini penyebab daripada robohnya ataupun robohnya, hancurnya Islam. Semoga apa yang kita baca menjadi tambahan iman bagi diri kita, tambahan taufik lah untuk berhati-hati di dalam mengakses, mempelajari agama, mencari guru lah, mengakses ilmu dari siapa. Semoga kita selamat, semoga ilmu yang kita dapat betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, ajukan kritik dan saran atas segala kesalahan, kekurangan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.